Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Ita Lailatul Hasanah. Seperti biasanya, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas manajemen inovatif yang diampu oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMN. Pada kesempatan kali ini, saya Ita Lailatul Hasanah dengan NPM 120020311 akan membahas materi terkait pembelajaran berbasis kompetensi. Sebelum lanjut ke materinya, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe-nya. Yuk, kita simak baik-baik materinya. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajarannya, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi nih teman-teman. Untuk tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi itu sendiri adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kinerja sendiri memiliki arti hasil kerja yang dicapai oleh sumber daya manusia di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pihak pertama. Pihak pertama ini sebagai yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa yang akan datang atau masa depan ya teman-teman. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya peserta didik tersebut. Nah, yang kedua itu ada pihak penyelenggara diklat. Jadi pihak penyelenggara ini yang tadi untuk membantu pihak yang awal, yang pihak yang pertama. Nah, ini di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga ini yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya, kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta didik, atau peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur ini dinyatakan valid atas alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya dapat diukur atau reliable. Selanjutnya, perbandingan kemampuan kompetensi. Kemampuan dan kompetensi itu dua hal yang berbeda. Contohnya, kalau kemampuan itu misalnya nih kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Nah, kompetensinya yaitu membuat proposal penelitian yang baik. Jadi, kemampuan ini merupakan suatu yang dapat diperoleh dari sumber daya manusia, sedangkan kompetensinya itu penerapan yang dimiliki atau ilmu yang dimiliki oleh sumber daya manusia itu sendiri dengan diimplementasikan dengan baik sehingga menghasilkan kinerja yang baik juga. Selanjutnya, hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu tahapannya ada 2 ya. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Yang kedua, melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran yang diadakan oleh penyelenggara diklat. Selanjutnya,
hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Fasilitator ini sebagai pihak kedua ya teman-teman, yang sebelumnya sudah dibahas. Hubungannya yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau bahkan sangat baik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran. Dengan adanya rancangan dan strategi pembelajaran yang menurut fasilitator cocok dan pas untuk diterapkan pada peserta pendidikan dan pelatihan atau diklat, akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan dalam implementasinya. Ketiga itu, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia. Jadi ketika ada fasilitas yang disediakan sebagai bahan pembelajaran, fasilitator harus bisa menggunakannya dengan maksimal. Yang keempat itu, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga pendidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Nah, nggak kerasa nih, udah penghujung video. Terima kasih kepada teman-teman yang udah support saya dengan like, comment, dan subscribe channel ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.